Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana judul dari makalah kami yaitu penelitian dalam lingkup dunia akademik dan kehidupan manusia. Nah, ada baiknya sebelum saya mulai eh, presentasi ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Yang pertama itu nama saya Saiful Amir Harahap dan teman rekan saya Siti Nur Aisyah, Putri Yuli Astri, Widya Sandi, dan Padila Ika Putri. Nah, adapun itu yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Muhammad Saleh As-Singkili MPD, dan teman-teman yang sekalian yang saya hormati. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu penelitian dalam lingkup dunia akademik dan kehidupan manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan ruang lingkup penelitian pendidikan. Nah, penelitian dalam bidang pendidikan banyak yang lebih diarahkan pada aplikasi dan dari konsep dan teori. Nah, mengapa demikian? Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied research. Nah, di samping itu, penelitian dalam bidang pendidikan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan keberhasilan suatu sistem, ketepatan penggunaan suatu sistem, program model, metode, media, instrumen, dan sebagainya. Nah, penelitian pendidikan mencakup penelitian segi ilmu dan praktik pendidikan, ilmu dan praktik kurikulum, ilmu dan praktik pembelajaran, ilmu praktik bimbingan konseling, segi ilmu dan praktik pembelajaran, ilmu dan praktik manajemen pendidikan, dan lain-lain. Nah, kegiatan manusia disebut menjadi kajian bermacam-macam bidang ilmu dan profesi seperti psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan ekonomi, politik, manajemen, keagamaan, keamanan, kesejahteraan, sosial, dan lain-lain. Nah, ruang lingkup dari kajian pendidikan diantaranya komponen-komponen proses pendidikan dan penelitian bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan. Nah, komponen-komponen pendidikan termaksud salah satu bidang kajian dalam penelitian pendidikan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam komponen-komponen pendidikan itu? Yang pertama itu ada interaksi pendidikan, yang kedua itu lingkungan pendidikan, yang ketiga pergaulan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga komponen-komponen tersebut. Nah, yang A yaitu interaksi pendidikan. Kegiatan pendidikan diarahkan kepada capaian tujuan-tujuan tertentu yang disebut juga tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan tersebut merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan karakteristik pribadi peserta didik. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Nah, perbuatan mendidik diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Yaitu tujuan-tujuan ini bisa menyangkut kegiatan peserta didik sendiri, kepentingan masyarakat, dan tuntutan di lapangan pekerjaan, atau ketiga-tiganya yaitu peserta didik, masyarakat, dan pekerja sekaligus. Nah, lanjut di sini saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan ini selalu berlangsung dalam suatu lingkungan yaitu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, politis, keagamaan, intelektual, dan nilai-nilai. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu karakteristik penelitian pendidikan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam karakteristik penelitian pendidikan tersebut? Nah, karakteristik penelitian pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penelitian. Nah, cara tersebut memungkinkan dikemukakannya kebenaran yang objektif karena dibentengi dengan fakta-fakta,
sebagai bukti tentang adanya sesuatu dan mengapa adanya demikian atau apa sebab adanya demikian. Nah, tujuan dari akhir suatu ilmiah adalah mengembangkan dan menguji teori. Lanjut, penjelasan selanjutnya yaitu penelitian di kehidupan manusia. Nah, manfaat dari penelitian bagi kehidupan manusia yaitu untuk memahami pentingnya manfaat penelitian bagi kehidupan manusia. Kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan penelitian. Nah, secara sederhana, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu hal dengan menggunakan panca indera. Alasan mengapa kita perlu melakukan penelitian adalah paling tidak berupa yang pertama itu untuk menjawab rasa ingin tahu tentang sesuatu hal yang belum kita ketahui, dan yang kedua untuk mendapatkan informasi pendukung dalam membuat suatu keputusan. Nah, oleh karena itu, penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Nah, hasil penelitian tersebut merupakan senjata kita untuk pengambilan keputusan yang tepat, terutama dari salahnya kita dalam mengambil keputusan. Nah, sadar atau tidaknya kita, manusia normal selalu melakukan perbuatan berdasarkan hasil penelitian. Nah, tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk memenuhi rasa keingintahuannya tentang suatu hal agar hidupnya menjadi lebih baik. Penelitian dikatakan telah memenuhi kaidah ilmiah jika dilakukannya melalui tahap-tahapan berikut. Yang pertama yaitu dimulai dari adanya pertanyaan yang ingin dijawab dengan kegiatan penelitian. Yang kedua, tahapan mengobservasi. Yang ketiga, tahapan mengembangkan hipotesis atau dugaan sementara terhadap jawaban dari pertanyaan. Nah, yang keempat yaitu tahap mendesain metode penelitian yang tepat dan cocok untuk mengumpulkan data. Yang kelima, tahapan pelaksanaan penelitiannya sendiri. Dan yang keenam, tahapan mengumpulkan atau mengelola data yang terhimpun. Lanjut, yang ketujuh, tahapan menginterpretasikan data. Yang kedelapan, tahapan menarik kesimpulan tentang makna data yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, tahapan mengkomunikasikan hasil temuan kepada publik atau sejawat untuk mendapatkan tanggapan. Nah, itulah tadi tahap-tahapan dari penelitian. Nah, kita lanjut. Oleh dari karena itu, keterampilan meneliti harus dilatih, dipupuk, dan dikembangkan agar kehidupan manusia di muka bumi ini semakin hari semakin membaik. Nah, bagi seorang mahasiswa, keterampilan meneliti memiliki manfaat, yaitu selain untuk kepentingan perkembangan ilmu dan pengetahuan, sebagaimana yang disampaikan di atas, juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dari karirnya di masyarakat dan pekerjaannya. Hasil survei menunjukkan bahwa keterampilan meneliti dan keterampilan yang memperoleh melalui kegiatan meneliti merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh para pengguna lulusan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi isi dari materi kami. Apabila ada yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Di sini kami dari kelompok 1 pamit untuk undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau tutur saya yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.